Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soal Manik, jurusan Teknik Kimia D3. Di sini saya akan menjelaskan flow proses produksi PT Sime Darby Oil. Terima kasih. Dari pesisir timur bagian tenggara Pulau Kalimantan, kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari setiap kehidupan. Siapa kami? Kami adalah PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery merupakan anak perusahaan dari Sime Darby Plantation, atau di Indonesia lebih dikenal sebagai PT Minamas Plantation. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery bergerak di bidang industri palm oil. Perusahaan ini komisioning pada tahun 2014 dengan kapasitas produksi sebesar 2.500 metrik ton per hari dan menjadikan refinery ini sebagai refinery terbesar yang dimiliki Sime Darby Plantation Group. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery telah memenuhi standar dan mendapatkan berbagai sertifikasi. Selain itu, PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery juga telah menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Semenjak dikomersilkan, PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery telah menerima berbagai penghargaan, baik di internal Sime Darby Group sendiri maupun penghargaan berskala internasional. Adapun fasilitas yang tersedia di PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery antara lain: Pos Security 1, perumahan karyawan dan tamu, multi-purpose, Pos Security 2, main office, wake break, laboratorium, genset room, boiler, refinery, packing plant, unloading sheet, wastewater treatment plant, Pos Security 3, desalination plant, tank farm, export pump, Pos Security 4, receiving jetty 1, 2, dan 3, main jetty, lapangan olahraga, hanggar kawasan berikat. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery memproduksi minyak goreng kemasan dengan merek Alif. Minyak goreng Alif adalah minyak goreng kemasan pertama yang bahan baku, produksi, maupun pengemasannya dilakukan di Kalimantan. Minyak goreng Alif dibuat dari minyak sawit terbaik dan diproses oleh tenaga-tenaga ahli dengan menggunakan teknologi muktahid, serta diawasi oleh orang-orang yang profesional, sehingga Alif menjadi minyak goreng berkualitas. Program CSR perusahaan telah memiliki kemanfaatan bagi masyarakat di sekitar perusahaan, antara lain yaitu fasilitas rumah ikro, buka puasa bersama anak yatim, masyarakat sekitar perusahaan, dan pemerintah, program magang, kurban, dan lain-lain. Sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan agar senantiasa menjaga kelestarian alam sekitar dengan cara mengadakan berbagai kegiatan yang menimbulkan kecintaan terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan juga aktif dalam pembangunan karakter SDM melalui kegiatan keagamaan, olahraga, serta berbagai kegiatan positif lainnya. Ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan teratur. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery. Jadilah mitra kami, maka kesuksesan akan menjadi mungkin untuk diraih. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery, releasing possibilities together. Oke, adapun nanti poin-poin yang saya akan jelaskan itu ada: pertama, tujuan PKL, kedua, profil perusahaan, ketiga, refinery, fraksinasi, boiler, desalinasi, dan WWTV. Baik, kita pertama tujuan praktek kerja lapangan. Pertama, mempelajari dan menjelaskan proses pengolahan CPO menjadi RBDVO. Kedua, mempelajari dan menjelaskan proses pemisahan RBDVO menjadi fraksi cair, yaitu oluin, dan fraksi padatnya yaitu stearin. Ketiga, mempelajari dan menjelaskan proses kerja utility
di perusahaan PT Sam Derby Oil Pulau Laut Refinery. Ini sekilas profil perusahaan. Perusahaan ini dibangun pada tahun 2008 dan mulai beroperasi 2013 sampai sekarang. Kapasitasnya ada 2.500 metrik ton per hari. Kemudian perusahaan ini pertama kali mengekspor ke Pakistan, India, Cina, dan Eropa. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2016 perusahaan dilengkapi dengan berbagai sertifikasi, yaitu ISO 9001, ISO 2022 001, ISO 14001, OHSAS ya 18001, kemudian penghargaan lainnya. Ini sekilas organization chartnya. Itu pertama ada GM, General Manager, Sekretaris, dan HOD setiap departemen, Head of Department. Di bawah HOD itu ada eksekutif, dan di bawah eksekutif karyawan biasa. Baik, kita masuk ke materi. Pertama itu refinery. Nah, proses refinery adalah proses yang bertujuan untuk memurnikan minyak dari bahan pengotor ataupun sedimentator yang tidak diperlukan di dalam produk. Proses ini menggunakan pemanasan dan juga bahan kimia sebagai proses pemurniannya. Jadi bahan baku utama kita di sini yaitu crude palm oil atau CPO yang akan nanti diolah di refinery pemurnian yang produknya jadi RBDVO. Ini quality spec-nya, yaitu kalau CVO itu FFA-nya itu 5% maksimal, moist and purities 0,25%, kalau di Indonesia itu 0,5%. VV peroxide value 3 maksimal, IV 50 sampai 55, Dobi 2,3 minimal, color 26 sampai 30 red. Karotin 400 sampai 600. Sedangkan di BVO bleaching palm oil itu FFA-nya masih 5%, moist and purities 0,1 maksimal, IV 50 sampai 55, color 16 red sampai 18 red. Di RBDVO FFA-nya 0,1 maksimal, moist and purities 0,1% maksimal, IV-nya di RBDVO ini seharusnya 50 sampai 56. Color 3 red maksimal, VV-nya trash, VFAD moist and purities itu 1 maksimal, FFA mengandung 70% minimal. Kemudian ini untuk menghitung yield-nya, minyak yang akan nanti atau produk yang akan dihasilkan berapa persen. Misal kita konsum CPO 100%, nanti dia akan masuk ke step refinery melewati alat-alat, kemudian akan menghasilkan oilosis, produk samping itu PFAD, dan produk yang diinginkan itu RBDVO. Jadi 100% dia akan losis 0,7%, produk samping 5,5%, yang kita dapatkan produk itu 93,8%. Ini alur proses refinery. Pertama pre-treatment, kemudian deguming, sekaligus diinjek chemical fosfor acid, deguming ke bleaching, sekaligus diinjek juga bleaching earth, kemudian bleaching ke filtrasi. Filtrasi ada 2 hasil, yaitu spin bleaching earth atau limbah BE, kemudian minyak langsung ke dedorizing. Dedorizing itu juga menghasilkan 2 hasil, yaitu produk samping VFAD dan produk RBDPO ke cooling atau pendinginan. Baik, kita ke pretreatment atau pemanasan minyak. Jadi pretreatment adalah proses pemanasan CPO dari 50 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius.
dengan menggunakan pemanasan steam maupun pertukaran panas RBDPO. Nah, jadi CPO yang masuk dari storage tank dia akan melewati nanti ada strainer atau penyaringan berukuran besar sebelum masuk ke pemanasan. Nah, PHE pertama CPO dipanaskan dengan menggunakan pertukaran panas antara RBDPO dengan CPO di T521A. Ketika PHE pertama tidak mencapai suhu yang diinginkan, maka dilanjutkan pemanasan dengan LPS, yaitu low pressure steam, di PHE kedua 521B. Nah, di sini menggunakan pemanasan steam dari boiler. Oke, setelah dipanaskan, kemudian masuk ke deguming. Nah, deguming tank, minyak masuk sekaligus diinjek sama H3PO4, yaitu H3PO4 itu fosfor acid. Nah, H3PO4 fosfor acid diinjek masuk ke acid mixer, diaduk acid mixer. Ketika terjadi trouble di acid mixer, maka dipakai static mixer. Nah, static mixer fungsinya sama juga, mengaduk fosfor acid dengan CPO. Nah, masuk ke deguming. Deguming ini fungsinya untuk mengikat atau mengumpulkan gam-gam yang ada di CPO. Oke. Chemical yang dimasukkan itu tergantung kualitas minyak. Biasa range-nya itu 0,06% sampai 0,1%, tergantung kualitas CPO yang kita konsum. Oke. Kemudian masuk ke bleaching. Setelah dari proses pretreatment, deguming, masuk ke bleaching. Nah, di sini fungsi utamanya pemucatan untuk menghilangkan impurities, logam, pigmen warna, fosfatida, dan zat pengotor yang tidak diinginkan. Di sini juga mengurangi kadar air dengan penambahan bleaching earth. Dosis yang ditambahkan di bleacher tank itu 0,7 sampai 1,2% bleaching earth. Nah, jadi pertama bleaching earth itu dimasukkan ke hopper dengan kapasitas 15 metrik kubik. Kemudian nanti didosingkan ke bleacher tank ini tray pertama, sekaligus diinjek juga CPO yang sudah tercampur dengan H3PO4 tadi. Kemudian diaduk di tray pertama bleacher menggunakan sparging. Nah, sparging ini apa? Ini sama halnya prinsip ketika kita meniupkan udara dengan selang atau pipet ke air, maka dia akan beriak atau tidak diam. Maka prinsipnya sama saja di sparging atau pengadukan dengan steam. Setelah itu dia akan overflow ke tray kedua. Kemudian di sini juga masih terdapat steam sparging untuk mengaduk. Nanti dia akan menggunakan pompa, akan dikirim ke second bleacher. Second bleacher penampungan sementara. Tapi di sini masih juga terdapat sparging untuk mengaduk minyak bercampur dengan BE agar tidak ada pengendapan. Oke. Lanjut, filtrasi. Setelah BE tercampur dengan minyak, maka lanjut proses filtrasi. Proses filtrasi ini yaitu pemisahan bleaching earth dan minyak untuk menghilangkan impurities dan BE yang masih terikut untuk menghasilkan minyak yang bersih dan bebas dari kotoran dari proses sebelumnya. Adapun proses dari filter Niagara ini itu pertama ada filling, pre-coat, transition, filtrasi, transfer, drying, dan distract. Oke.
Pertama kita pengisian atau filling. Kemudian pre-coat. Pre-coat terjadi apabila filling sudah mencapai level. Nah, pre-coat ini prosesnya sirkulasi. Dia minyak yang masuk ke filter negara, dia akan masukkan lagi ke second bleacher. Dia sirkulasi agar BE yang ada di filter negara menempel di filter clip atau di penyaringnya. Dia itu sirkulasi usaha untuk menempelkan bleaching earth-nya ke filter clip-nya. Kemudian setelah pre-coat dia transisi itu apa? Dia itu untuk mengurangi hentakan terhadap pada alat agar tidak terjadinya kerusakan. Kemudian filtrasi ini disinilah pemisahan antara BE dengan minyak. Kemudian transfer ini sebenarnya bersamaan dengan filtrasi, sambil filtrasi sambil transfer ke BPO tank. Nih, ke BPO tank. Kemudian setelah transfer di drying BE-nya yang masih tertinggal di filter negara. Nah, kenapa di drying? Untuk mengurangi losses yang begitu banyak. Hasil drying atau minyak yang sudah dikasih steam itu nanti ke slop tank. Kemudian BE-nya dibuang dan dikumpulkan di truk. Nama limbahnya itu spin bleaching earth. Kemudian discharge. Oke. Kemudian setelah dari bleacher lanjut ke polishing, proses penyaringan oleh pocket filter minyak di BPO tank. Kemudian dipompa menuju ke pocket filter. Di sini pocket filternya ada 10 mikron dan 5 mikron. Untuk kita menggunakan saringan ini atau filter ini untuk memastikan tidak terdapat kotoran pada minyak. Pertama dia masuk ke 10 mikron, kedua ke 5 mikron. Filter pocketnya ini diganti apabila terjadi kerusakan pada filternya atau penumpuk sudah banyak menumpuk kotoran-kotoran sehingga harus diganti. Masuk ke deodorizing. Nah, deodorizing ini penghilangan FFA dan bau pada minyak dengan menggunakan superheated steam dan kondisi vakum yang baik. Jadi di deodorizing ini itu prosesnya itu pemanasan dengan high pressure boiler, pemberian steam sparging menghasilkan nanti yaitu produk PFAD, yaitu fatty acid distillation yang akan langsung nanti dikirim ke storage tank. Jadi minyak masuk dari 802 nanti akan dikirim ke striver yaitu 821A1, dipanaskan di sini berkisaran 230 derajat Celcius. Kenapa di suhu itu? Karena titik didih dari FFA yaitu 230-an dia akan menguap. Nah, setelah dari 821A dia masuk ke 821A2. Nah, di sini lebih dipanaskan lagi 265 derajat Celcius agar mempercepat penguapan. Jadi uapnya nanti akan ditangkap oleh Melovac. Nah, dia setelah terkumpul dia nanti akan jatuh ke talang. Nah, ke talang nanti dia masuk ke scrubber tank. Scrubber tank disitulah tempat penyimpanan sementara produk samping yaitu PFAD. Terus setelah itu minyak yang sudah panas akan nanti dikirim ke bleacher lagi, ke deodorizing lagi di tray 822A1. Nah, di sini nanti dia bertukar panas dengan RBDPO yang baru masuk ke deodorizing. Nah,
Setelah itu produknya RBDPO-nya itu dilanjutkan ke PHE pertama. PHE pertama untuk bertukar panas lagi dengan CPO yang baru masuk. Oke, kita lanjut. Nah ini, jadi minyak RBDPO tadi masuk ke proses cooling, pendinginan minyak sebelum ditransfer menuju tangki penyimpanan dengan bantuan shutdown cooler dan PHE, yaitu pertukaran panas yang ada pada minyak dengan air dari cooling tower. Jadi minyak akan melewati shutdown cooler ini untuk mengurangi panas, kemudian nanti bertukar panas dengan PHE pendingin, bertukar panas lagi dengan air. Nah, kemudian masuk ke storage tank. Sebelum masuk ke storage tank itu disaring lagi dengan pocket filter ukuran 5 mikron. Karena kita inginkan supaya CPO yang kita hasilkan tidak ada kotoran mau itu kotoran halus maupun kotoran besar. Maka kita saring dengan lagi pocket filter sebelum ke storage tank. Oke, ini produk refinery kita. Ini bentuk RBDPO dan itu bentuk PFAD. Kemudian fraksinasi. Proses fraksinasi adalah pengolahan lebih lanjut dari produk RBDPO yang dihasilkan dari proses refinery menjadi dua fraksi, yaitu padat dan cair. Padatnya itu stearin dan cairnya itu olein. Proses fraksinasi ini dilakukan dengan proses dry fractionation. Minyak RBDPO didosing untuk tahap fraksinasi bisa melalui transfer refinery maupun storage tank. Jadi tahapnya yaitu ada homogenisasi, kristalisasi, filter press, filtrasi. Oke. Ini flowchartnya, yaitu ada pertama RBDPO kita transfer ke homogenisasi atau homogenizer, kemudian kristalisasi atau pendinginan atau pembekuan, kemudian filtrasi atau filter press yang nanti akan menghasilkan produk, dan ada dua produk yaitu olein dan stearin. Nah, ini dia homogenizer. Jadi homogenizer ini fungsinya untuk menyatukan atau mencampurkan antara karakteristik fisik dan temperatur dari RBDPO. Jadi di sini untuk menyamaratakan suhu RBDPO dan memastikan minyak RBDPO dalam kondisi cair ketika masuk ke dalam crystallizer dengan temperatur 65 sampai 70 derajat Celcius, di mana minyak dalam bentuk cair. Oke, setelah dari homogenizer dia masuk ke crystallizer. Nah, suatu alat yang digunakan untuk proses pembentukan kristal-kristal atau yang kita sebut dengan kristal stearin dengan pendinginan secara perlahan dari temperatur 65 dia berkurang menjadi 24 derajat Celcius dengan bantuan air cooling tower dan chiller water. Nah, crystallizer ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama pengisian, filling, kemudian fast cooling, kemudian crystallization itu untuk membentuk kristal, kemudian final cooling. Final cooling ini final untuk pendinginan. Kemudian holding atau waktu tunggu dingin. Waktu menentukan IV, yaitu kalau IV produk kita ALIP 58 sampai 60. Kalau untuk ekspor itu olein itu 56 sampai 58. Ini contoh-contoh atau gambar yang kita ambil kemarin dari cooling pertama sampai cooling 8. Jadi di cooling ini cooling 1 2 3 4 dia itu mulai terbentuknya itu di cooling 4. Dia sudah mulai terbentuk kristal-kristal. Kemudian masuk ke filter press. Filter press ini adalah proses pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dengan menggunakan filter press.
ada beberapa tahap proses filter press, yaitu pertama standby, kemudian nanti filling RAM, kemudian nanti filling constant pressure atau persiapan tekanan, kemudian nanti filling ramping. Untuk filling ramping ini untuk pengisian minyak. Kemudian squeezing and holding. Squeezing ini itu untuk mengepres si membran, dan holding itu waktu tunggu pengisian membran. Membran itu apa? Itulah yang dia mengepres si kristal-kristal yang dari crystallizer yang akan nanti menghasilkan kristal dan minyak. Kemudian di down ramp atau pengosongan tekanan, depressor membran, pengosongan tekanan di membran. Kemudian all-in blow itu hasil dari press all-in dikirim. Kemudian cek sterin level. Ketika sterin sudah mencapai kekerasannya, maka nanti akan retract open discharge atau pembuangan sterin. Setelah itu close filter. Ini produk fraksinasi, yaitu ada sterin dan olein. Oke, kita masuk ke packing plant. Nah, packing plant merupakan tempat proses packing minyak goreng alip dengan kapasitas yang dihasilkan sebesar 300 metrik ton per bulan. Ini flowchartnya. Jadi dari buffer tank diinjek chemical atau vitamin, kemudian nanti melewati magnetic filter untuk menangkap logam-logam, kemudian pocket filter menyaring kotoran atau impurities halus, kemudian filling machine, kemudian printing kode dan tahun expired, kemudian check wire atau penimbangan. Setelah itu metal detector, kemudian produk room, kemudian transportir, setelah itu distributor. Ini spesifikasi minyak kita Alip dengan nama branding Alip. Spesifikasinya FFA 0,1 max, moist and impurities 0,1 max, IV 58 minimal, color 2,3 red maksimal, melting point 24 Celsius, cold point 8 Celsius, vitamin A 45 IU per gram, minimal expired 2 tahun. Kita mempunyai variasi 500 ml, 1 liter, 2 liter. Baik, kita masuk ke boiler. Boiler ini adalah alat untuk menghasilkan uap atau steam yang digunakan untuk pemanasan atau tenaga penggerak. Ini sekilas flowchart boiler yang ada di SDO. Itu dari bahan bakunya itu air, dari air laut ke desal, proses, nanti dikumpulkan W1. Nah, kemudian masukkan nanti softener ke pure water tank, kemudian deaerator kelanjutkan ke feed water pump, nanti masukkan ke boiler. Kemudian dari minyak atau bahan bakarnya itu dari MFO tank 1 ke daily tank masuk ke MFO preheater sudah dipanaskan masuk ke boiler. Nah, steam yang dihasilkan nanti akan dikumpulkan di steam header. Di steam header disinilah membagi steam yang akan diperoleh di aerator, MFO tank farm, dan plan 10 dan plan 11. Oke, ini bagian-bagian boiler, ada pressure gauge, safety valve, feed water pump, blow down, air ventilation, main steam valve, automatic control system, chimney atau cerobong, water level gauge, alarm, nameplate, dan deaerator. Oke, ini dia gambar sekilasnya.
Nah, ini jalur supply airnya atau bahan bakunya itu dari air laut masuk ke desal, dilanjut ke W1, ke softener, kemudian ke feed water tank, nanti masuk ke deaerator masuk ke boiler, masukkan steam. Oke, ini parameter air boiler, yaitu pH-nya itu 10,5 sampai 11,5, conductivity-nya 3000 maksimal, kemudian TDS 2000 maksimal, hardness 0, alkalinity 0, kemudian alkalinity-nya itu 700 max, alkalinity itu lebih besar dari 2,5 ppm, silikanya 150 maksimal, sulfitnya 30 sampai 50, fosfat 30 sampai 70, iron 2 max, klorid 350 max. Kemudian ini awal mulanya diambil air boiler itu dari intake, kemudian nanti masuk ke desalination, diproses. Nah, dia memiliki kapasitas 68 meter kubik. Di sinilah di desalinilah mengubah air laut menjadi air tawar. Kemudian nanti dia masuk ke W1. Nah, W1 ini tempat penyimpanan air hasil proses desalination dengan kapasitas W1 ini 3000 meter kubik. Kemudian kita lanjut ke softener. Nah, softener ini fungsinya untuk menurunkan atau menghilangkan ion kalsium, ion magnesium, dan ion lainnya yang berkategori hard water. Nah, tujuannya apa? Untuk menghilangkan kesadahan dalam air yang kita kenal, kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air. Nanti apabila terdapat yang saya bilang tadi, yaitu ada hard water atau magnesium, kalsium yang nanti menyebabkan kerak, makanya fungsi softener ini untuk menghilangkan itu. Kemudian di softener ini dia akan regenerasi pada softener, biasanya dia menggunakan larutan garam NaCl untuk regenerasi. Kemudian masuk ke feed water tank, dari softener masuk ke feed water tank. Di sini tempat penyimpanan air umpan dengan suhu 70 derajat Celcius sebelum dipanaskan lebih lanjut di deaerator. Nah, kapasitasnya itu 50 meter kubik. Nah, setelah itu dia lanjut ke deaerator. Ini untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gas-gas terlarut dalam air. Karena yang diinginkan masuk ke boiler itu tidak adanya oksigen atau gas-gas yang terlarut. Kemudian temperatur di sini itu 100 sampai 105. Karena kenapa di suhu itu? Karena titik di air sendiri itu 100-an, makanya 100 derajat Celcius juga sudah bisa menghilangkan oksigen dan gas-gas yang terlarut. Nah, prinsip kerjanya itu dengan pemanasan, pengadukan dan peniupan oksigen yang telah terlepas dari air. Nah, kapasitas di air sendiri itu 15 meter kubik. Setelah itu kondensat. Nah, ini tempat penyimpanan air hasil kondensasi atau tempat penyimpanan proses heating. Jadi di sini penyimpanan hasil kondensasi lah, baik itu dari refinery maupun fraksinasi, ataupun dari tank, pump, deaerator, dan lain sebagainya. Di sini temperaturnya itu 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian water pump, ini untuk mengontrol dan menyuplai air ke boiler. Dia itu bertekanan 30 bar. Kemudian MFO tank. Jadi ini bahan bakar dari boiler.
yaitu ada tangki F2 dan F3. F1-nya itu dia untuk solar. Nah, jadi F2 dan F3 ini tempat penyimpanan bahan bakar boiler, yaitu namanya MFO. Nah, di sini juga dipanaskan minyak MFO-nya 50-50 derajat Celcius. Kapasitasnya sendiri 300 metric ton. Nah, jadi 0,065 MFO dia akan menghasilkan 1 kg steam. Ini badan boiler. Sekilas gambar. Ini bagian-bagian boiler tadi, yaitu pressure gauge untuk menunjukkan besarnya tekanan, kemudian kartu pengaman safety valve, itu pengaman steam apabila ketinggian dia akan membuka valve sendirinya, itu batasnya 17,5 sudah ketika melewati itu akan dia terbuka sendiri. Kemudian blow down untuk membuang padatan atau endapan lumpur pada boiler, maka di blow down agar tidak terjadi penumpukan. Kemudian katup utamanya itu berfungsi menghentikan steam dari boiler ke steam header. Ini sistem untuk pengoperasian itu ada kontrol sistem dan secara manual. Kemudian cerobong, itu tempat pembuangan panas gas buang atau asap boiler. Oke. Ini water level gauge-nya untuk mengetahui ketinggian air dan memudahkan untuk mengontrol berapa ketinggian air yang kita harus isi, dan kita lihat berapa nanti kehabisan air yang setelah diproses di boiler. Kemudian alarm ini fungsinya apa? Untuk pertanda apabila boiler kekurangan air, maka dia akan berbunyi. Kemudian flat cap ini sebagai pedoman saja. Nih chemical yang kita gunakan yaitu ada alkali booster, oxygen scavenger, anti skalan, dan pH adjust. Nah, ini problem in water secara umumnya ada korosi, scale atau kerak, mikrobio, fouling. Ini fungsi penambahan chemicalnya yaitu alkali booster untuk menaikkan pH, membantu pengendapan hardness, membantu proses pengikatan silika. Apabila kekurangan dia akan menyebabkan korosi dan kerak pada boiler. Apabila kelebihan dia akan menyebabkan caustic corrosion dan penumpukan caustic pada bagian boiler tertentu. Dia juga kalau kelebihan menyebabkan blowdown berlebih, mengakibatkan pemborosan chemical. Kemudian fungsi chemical selanjutnya itu oxygen scavenger untuk menghilangkan oksigen terlarut. Kalau kelebihan dia, ketika kita berlebihan memberikan chemical oxygen scavenger, dia akan kehilangan energi karena blowdown boiler lebih banyak. Kemudian dia menaikkan biaya treatment karena pemakaian chemical berlebih. Kalau kekurangan juga tidak bagus, dia akan mengakibatkan korosi pada boiler. Oke, chemical selanjutnya itu anti-skalan. Nah, dia ini fungsinya mengikat dan mendispersikan hardness, yaitu kalsium, magnesium, dan besi agar tidak menempel pada dinding boiler. Kalau kekurangan dia akan menyebabkan kerak pada boiler. Kalau kelebihan dia akan nanti blowdown terlalu banyak dan juga pemborosan chemical. pH adjust sendiri fungsinya untuk menaikkan pH, untuk mengikat CO2 bebas, untuk mencegah terjadinya korosi yang diakibatkan CO2 bebas tersebut. Hal penting dalam pengoperasian boiler itu menjaga ketinggian air boiler tetap normal dan konstan. Level air yang ditentukan 50-75%. First flow 35%, indikasi ada kebocoran. Second flow 25%, itu akan langsung mati otomatis. Suhu air 100 sampai 1000
50 Celcius, mengontrol blow down, kemudian mengontrol tekanan uap, periksa indikator pressure gauge normal 10-16 ton, safety valve 17,5 bar. Menjaga dan mengontrol pembakaran, itu hal-hal penting dalam pengoperasian boiler. Itu penyebab terjadinya peledakan di boiler. Pemakaian bahan untuk boiler tidak tepat dan tidak sesuai dengan standar. Konstruksi, desain atau rencana boiler tidak mengikuti standar perhitungan. Pemeriksaan tidak lengkap pada umumnya terletak pada tidak lengkapnya pemeriksaan yang dilakukan ketika boiler masih di dalam pabrik, yang meliputi pemeriksaan merusak dan tidak merusak. Air pengisi ketel. Perlengkapan pengaman tidak mengikuti ketentuan peraturan uap. Pelayanan dan perawatan boiler, tidak adanya perawatan yang memadai dan rutin. Kelalaian operator, ceroboh, menganggap mudah, dan lain-lain. Penanganan ketika uap akan dinaikkan. Ketika boiler dinyalakan, jangan langsung menaikkan beban pembakaran, karena jika hal tersebut dilakukan, boiler akan mengalami stres akibat dari perubahan suhu dan tekanan dari dingin ke panas secara mendadak. Hal-hal yang penting yang harus dilakukan selama pengoperasian boiler berjalan normal. 1. Menjaga ketinggian air boiler tetap normal dan konstan. 2. Mengontrol tekanan uap. 3. Menjaga dan mengontrol pembakaran. Hal yang penting harus dilakukan dalam pengoperasian boiler agar berjalan normal: menjaga ketinggian air, melihat ketinggian air, mengawasi kapasitas air pengisi di radiator dan feed water tank, mengontrol blow down, mengontrol tekanan uap. Nah, itu ada 2, pemeriksaan indikator pressure gauge, pemeriksaan fungsi safety valve. Menjaga dan mengontrol pembakaran, mengontrol ketersediaan bahan bakar, menjaga temperatur dan pressure pada bahan bakar, menjaga kestabilan pembakaran. Cara mengatasi gangguan selama boiler beroperasi: tindakan ketika boiler berhenti mendadak: stop supply bahan, tutup main steam valve, stop udara pembakaran. Jika diperlukan, masukkan supply air ke dalam boiler sesuai level, buka dampar dan ventilasi. Jika terjadi emergency atau stop dalam pengoperasian, periksa dan cari sebab masalah tersebut. Flame detector, fungsi interlock, peralatan pengapian, kabel listrik, dan lain-lain. Resonansi atau gong. Selama pengoperasian boiler, kadang-kadang kita akan mendapati suara dengungan di dalam dapur yang disebut resonansi. Faktor yang menyebabkan gong atau berdengung bisa banyak embun pada bahan bakar, pencampuran bahan bakar dengan oksigen tidak bagus tertahan karena adanya aliran pusaran-pusaran di dalam cerobong asap. Kemudian cara mencegah terjadinya dengungan, yaitu gunakan bahan bakar yang mengandung kelembapan rendah. Atur atau baca pengukur jumlah udara panas. Atur kecepatan burner atau tuning. Modifikasi dapur dan cerobong asap. Menghentikan boiler. Secara umum menghentikan boiler itu kurangi pemakaian uap secara berlahan, usahakan jangan mengurangi secara tiba-tiba. Kurangi tekanan uap secara perlahan, jaga dan pastikan level air boiler aman. Stop burner, tutup main steam valve, tutup feed water pump. Lihat SOV. Oke, ini tadi kita udah jelaskan jalur bahan bakunya itu air. Ini sekarang bahan bakarnya itu minyak.
yaitu dari tank F2 dan F3 yang memiliki kapasitas 3000 metric ton. Di sini masih suhunya 50 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian dikirim ke daily tank. Di sini untuk penyimpanan sementara juga. Tapi di sini mengukur jumlah banyaknya MFO yang dipakai. Kapasitasnya 8 metric ton, suhunya masih 50 sampai 55 derajat Celcius. Setelah itu masuk ke MFO preheater untuk pemanasan minyak sampai suhu 80 derajat Celcius. Kemudian masuk ke burner, masuk proses pembakaran. Kemudian flow MFO boiler. Jadi di daily tank tempat penyimpanan sebelum MFO digunakan sebagai bahan bakar boiler. Kapasitasnya tadi yang saya bilang 8 metric ton. Jadi minyak MFO akan dikirim ke preheater. Jadi di preheater alat pemanas bahan bakar boiler sebelum bahan bakar digunakan. Dalam MFO preheater terdapat dua jenis alat pemanas, yaitu pemanas media listrik dan pemanas media steam. Pemanas dengan media listrik digunakan ketika boiler awal start dan steam belum tersedia. Temperaturnya sekitar 60 derajat Celcius. Sedangkan pemanas dengan media steam digunakan saat boiler sudah operasi. Temperatur bisa diatur sesuai kebutuhan. Temperatur MFO saat boiler operasi di kisaran 80 derajat Celcius. Ini burner untuk penggabutan bahan bakar dan mencampurnya dengan udara, kemudian membakar bahan bakar tersebut pada saat penyalaan awal, biasanya dengan perantara pemantik api dan gas. Pada masing-masing boiler terdapat dua burner. Masing-masing burner mampu mengalirkan bahan bakar sampai 700 liter per jam. Nah, ini bentuk burner. Kemudian output boiler. Fungsi itu ini steam header output. Alat yang digunakan untuk menampung steam dari boiler kemudian didistribusikan ke berbagai mesin produksi, yaitu bisa ke tank farm, refinery dan fraksinasi, deaerator, kemudian MFO tank sesuai dengan kebutuhan. Sumber listrik atau tenaga di PT SDO ini ada dua, yaitu dari PLN dan genset. Jadi power atau tenaga yang digunakan di perusahaan SDO ini yaitu pertama di listrik. Apabila terjadi pemadaman listrik maka digunakan genset. Oke, ini genset. Kita miliki genset 5 1 sampai 4 memiliki kapasitas 2000 kV ampere. Sedangkan pada genset kelima memiliki kapasitas 500 kV ampere. Bahan bakar genset ini yaitu solar. Baik, kita masuk ke stasiun desalination, yaitu tempat pengolahan air yang dari air laut menjadi air tawar dengan kapasitas 60 metrik kubik per jam. Oke, ini sekilas flowchartnya. Itu dari intake, tempat pengambilan awal atau start,
air laut, kemudian melewati lakos, dikumpulkan ke dap tank. Nanti setelah dari dap tank ke dap product. Dap product akan melewati arkal. Dari arkal dikirim ke UF ultrafiltration, sekaligus diinjek chemical. Setelah dari UF masuk ke UF product. Setelah UF product dikirim ke SWRO, sekaligus diinjek chemical juga. Dari SWRO ke BWRO. Nah, di BWRO ini sudah jadi produk, nanti dikirim ke tangki W1. Kemudian nanti ada CIV atau cleaning in place untuk membersihkan SWRO dan BWRO. Kita lanjut. Oke, pertama intake farm, dimana di sini awal mula start diambil air. Di sini kita memiliki 2 pompa dengan kapasitas masing-masing 250 metrik kubik per jam. Jadi pH di air laut kita itu 6,5 sampai 7,5. Conductivity-nya itu 45.000 sampai 55.000. TDS-nya 25.000 sampai 36.000 ppm. Alkalinity-nya 120 sampai 200 ppm. Total hardness-nya 5.000 sampai 6.000. Oke. Kemudian nanti dia akan melewati lakos, yaitu untuk menyaring kotoran-kotoran besar seperti kerang dan ranting sebelum masuk ke dap tank. Kemudian di dap tank, di sini yaitu proses penghilangan padatan suspensi, minyak, dan kontaminan lainnya melalui dia flotasi gelembung atau bubble udara yang berasal dari DAC. DAC ini apa? Yaitu dissolved air circulation. Jadi dia diembuskan udara dari bawah sehingga dia membentuk gelembung atau bubble. Kemudian pada dap tank ini ada 4 chemical yang digunakan, yaitu kaporit, polimer, koagulan, pH gas. Seharusnya 4 chemical, namun karena air kita sudah bagus, makanya di sini cuma menggunakan chemical kaporit. Nah, fungsinya untuk membunuh mikroorganisme. Kita lanjut. Di dap product ini tidak ada mekanisme lain, cuma hanya penyimpanan sementara atau penampungan sementara. Kemudian nanti dia lanjut ke arkal. Nah, arkal ini fungsinya apa? Dia itu berbentuk disk atau cakram dengan bahan polimer dan dapat membersihkan diri secara otomatis dengan mekanisme backwash. Dia ini berfungsi untuk menyaring padatan dengan ukuran mikron, jadi sangat kecil. Dia sini hanya menyaring dan nanti akan mengirim ke UF. Nah, atau ultrafiltration. Nah, ultrafiltration ini apa? Itu filter yang menggunakan membran polyester sulfon dengan ukuran pori-pori 0,01 sampai 0,1 mikron. Kemudian pori-pori kecil ini memberi UF kemampuan untuk menghapus beberapa hal ini, yaitu penghapusan total padatan suspensi, menghapus sebagian dari bahan terlarut yaitu TOC, COD, BOD melalui pengikatan ke materi yang ditangguhkan. Kemudian menghilangkan organisme mikro. Lebih dari log 6 penghapusan bakteri, dari log 4 penghapusan virus. Kemudian setelah dari UF, nanti dia akan dikumpulkan di UF product. Nah, UF product di sini air dari proses arkal, filter, dan UF. Jadi dikumpulkan di UF product. Kualitas air di produk ini masih
pH-nya 6,5 sampai 7,5. Konduktivitinya tetap 45.000 sampai 55.000. TDS tetap 25 sampai 36.000. Alkalinity 120 sampai 200 ppm. Total hardness 5.000 sampai 6.000 ppm. Ini masih sama dari awal spesifikasi di airnya. Kemudian ini yang saya bilang tadi. Kemudian nanti setelah dari UE product, dia akan masuk ke seawater reverse osmosis, yaitu SWRO. Nah, di sini berfungsi menghilangkan mineral dan organik hingga ukuran kurang dari 0,001 UM dan kemampuan mengurangi total dissolved solid hingga 99% dari air umpan. Jadi di dalam pengoperasian ini air masuk ke dalam membran SWRO, diinjek bahan kimia secara kontinu dan satu tahap penyaringan Kettrig dengan filter berpori 5 mikron serta penaikan tekanan air dengan media high pressure pump dan turbocharged. Nah, ini bentuk dari Kettrig sendiri berukuran 5 mikron dan fungsi untuk menghilangkan padatan turbulensi. Sedangkan kalau turbocharged adalah kompresor sentrifugal yang memperoleh energi atau daya turbin yang digerakkan oleh pompa bertekanan tinggi dan meneruskan ke sistem SWRO. Jadi sebelum masuk air ke SWRO, dia itu disaring dulu di Kettrig dengan ukuran 5 mikron supaya SWRO-nya tidak bekerja keras. Lanjut kita ke kemudian ini chemical di SWRO itu antiskalan, bahan kimia yang untuk mencegah terjadinya kerak. Sodium fungsinya mengikat sisa klorin. Kemudian biosid itu fungsinya untuk mencegah biofouling pada membran SWRO. Nah, dalam pengoperasian membran SWRO sangat rentan dengan oksidasi, scale, dan biofouling, ya, makanya kita menggunakan chemical itu tadi untuk menghilangkan kerak, kemudian mencegah biofouling, dan untuk mengikat sisa-sisa klorin, makanya menggunakan sodium. Oke, setelah dari SWRO kita lanjut ke BWRO. Nah, BWRO ini fungsinya untuk mengolah air menjadi air tawar, air laut menjadi air tawar. Nah, jadi di SWRO ini, BWRO ini dia memiliki membran atau saringan yang sangat kecil sehingga nanti yang akan dihasilkan air tawar. Nah, di sini juga terdapat namanya chip, yaitu cleaning in place. Pada nanti yang akan dibersihkan itu SWRO dan BWRO dengan menggunakan chemical pH tinggi dan pH rendah supaya nanti hasilnya netral. Kemudian di BWRO ini sudah bisa dikonsum atau dikirim ke produksi. Ini standar dari BWRO yang akan nanti dihasilkan, pH 6 sampai 8, TDS-nya kurang dari 50, total solid suspended solidnya itu kurang dari 1, kalsiumnya kurang dari 50, sodiumnya kurang dari 20, sulfat kurang dari 1, klorid kurang dari 10, silika kurang dari 1, iron kurang dari 3, turbidity atau tingkat kekeruhan 0,5, alkalinity 5, dan conductivity 50. Baik, sekarang kita ke stasiun WWTP. Apa itu WWTP? Wastewater Treatment. Jadi di sini tempat untuk memproses air limbah menjadi air yang dapat dibuang
ke lingkungan sesuai dengan baku mutu limbah cair di Indonesia. Jadi di sistem WTP terdiri dari PET-trap, EQ tank, DAP tank, member 1, member 2, activate slug tank, clarifier, break tank, scum tank, carbon filter, dan filter press. Jadi di PT SDO sendiri terdapat di wastewater treatment plant, sistem pengolahan yang diterapkan di sini yaitu menggunakan sistem kimia, fisika, dan sistem biologi. Sistem kimianya menggunakan chemical, itu bahan kimia maksudnya. Kemudian sistem fisikanya itu ada di DAP tank menggunakan pepisahan dengan metode gravitasi. Sistem biologinya menggunakan mikroba. Ini sekilas flowchartnya. Start pertamanya yaitu tempat perkumpulan semua limbah nanti di PET-trap, kemudian di EQ tank, lanjut ke koagulan dan flokulan, diinjek juga chemical ada 3, pH gas, polimer, dan koagulan. Setelah dari tank koagulan dan flokulan masuk ke DAP tank. Nah di DAP tank nanti ada 2 hasil yaitu slug dan air. Jadi slugnya nanti ke slug holding tank, sedangkan airnya nanti ke member 1, member 2. Kita bahas ke air dulu. Jadi di member 1 dan tempat pengumpulan air limbah yang sudah terpisah slug beratnya dari proses DAP tank, maka slugnya ke slug holding tank, airnya akan ke member 1. Nah di member 1 ini fungsinya untuk mengurai air limbah dengan mikroba. Mikrobanya itu anaerob. Jadi dia ke member 1, member 2 ini fungsinya sama. Nanti dari member 2 ini masuk ke active select tank. Dari active select tank ini langsung ke clarifier sekaligus diinjek ke koagulan juga chemical. Kemudian dari clarifier juga menghasilkan 2 hasil, yaitu ada nanti air, kemudian lumpur ringan, yaitu lumpur ringannya nanti ke scum tank, sedangkan ke airnya itu ke break tank. Habis dari break tank, sebenarnya dari break tank ini sudah bisa dibuang, tapi masih air limbahnya masih bau, makanya di carbon filter ini fungsinya juga menghilangkan kotoran-kotoran halus sekaligus menghilangkan bau. Kemudian dibuang ke lingkungan. Kemudian slugnya, semua step-step di WTP terkumpul di slug holding tank. Nah di slug holding tank kemudian ke filter press. Filter press nanti ada 2 hasil, yaitu cek slug dan air, hasil presan. Airnya dikirim lagi ke PET-trap pengumpulan limbah. Oke, kita lanjut. Nah ini dia bentuk PET-trapnya. Ini tempat pemisahan air dan minyak sebelum masuk ke proses WTP. Jadi di sini dikumpulkan, di sini memisahkan dengan berat jenis. Jadi minyak di atas sedangkan air di bawah. Minyak yang di atas nanti dia akan menebal, diambil secara manual. Kapasitas ini 25 meter kubik dan kedalamannya 1,5 meter. Oke, setelah di trap dikirim ke equalizing tank. Di sini fungsinya untuk menghomogenkan air limbah. Jadi di EQ tank ini tempat mencampurkan atau menghomogenkan air limbah. Kenapa dicampurkan? Karena memang di PT SDO sendiri memiliki berbagai macam limbah, ada dari pencucian lantai produksi, tumpahan produksi, pencucian alat laboratorium, itu dikumpulkan di PET-trap, kemudian dicampur samakan yaitu di EQ tank dengan kapasitas 80 meter kubik, kapasitasnya 12 meter kubik per jam. Oke, lanjut. Setelah dari ke EQ tank, maka dilanjutkan koagulan dan flokulan. Di sini tempat penambahan chemical. Juga terdapat 3 mixer.
Fungsi mixer ini tentu saja untuk mempercepat pencampuran chemical dengan air limbah. Kapasitasnya 1,5 metrik kubik. Oke, kita lanjut. Kemudian ke dap tank atau dissolved air flotation. Nah, di sini pemisahan air limbah menjadi 3, yaitu nanti ada lumpur berat, lumpur ringan, dan air limbah. Jadi lumpur beratnya itu nanti akan berada posisi bawah, lumpur ringannya nanti ada di posisi tengah, sedangkan air limbahnya nanti posisi atas. Dia nanti overflow ke MBBR 1. Kemudian kapasitasnya ada 6 metrik kubik per hari. Nah, di dap tank ini juga terdapat DAC, yaitu Dissolved Air Circulation. Ini sebagai pembentuk butiran-butiran udara yang halus. Butiran udara ini membantu slug ringan untuk muncul di permukaan yang nanti akan diambil oleh scraper. Jadi di dap tank ini terdapat juga DAC untuk sirkulasi butiran-butiran halus agar terangkat ke atas yang nanti akan diambil oleh si scraper. Di atas dap tank ini nanti dia ada scraper untuk pengambilan lumpur ringan. Oke, lanjut. Nah, setelah dari dap tank, lanjut ke microbed biofilm reaktor atau MBBR. Jadi di sini fungsinya pertama pengolahan biologi dari air limbah yang dapat menurunkan COD dan BOD, chemical oxygen demand, dan biologi oxygen demand. Ini secara signifikan. Kemudian tempat mikroba tadi itu namanya kernels sebagai tempat tinggal bagi mikroba, dan terdapat juga dissolved oxygen. Ya, jadi DO ini fungsinya untuk menyuplai oksigen bagi mikroba. Kapasitasnya 250 metrik kubik. Kemudian setelah dari MBBR 1 dan 2, maka dilanjutkan activate select tank. Nah, di sini sebagai pengolahan biologi juga dengan menggunakan mikroba. Tapi di sini tidak ada cultness karena di sini menggunakan lumpur aktif. Di sini juga menurunkan COD dan BOD, dan juga terdapat DO. Fungsi DO di sini juga sama untuk menyuplai oksigen kepada bakteri. Di sini kapasitasnya besar, menggunakan 400 metrik kubik. Setelah proses activate select tank ini, dia overflow ke kita bahas dulu COD dan BOD. Jadi apa itu COD? Itu chemical oxygen demand. Ini kebutuhan oksigen kimia untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan di dalam air. Kemudian apa yaitu BOD? Yaitu biological oxygen demand, kebutuhan oksigen biologis untuk memecah bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme. Oke, setelah dari activate select tank, dia itu ke qualifier. Nah, disinilah sistem fisika, yaitu menurunkan pertama fungsi dari qualifier ini menurunkan total suspended solid dari air limbah. Kemudian dia ada scraper untuk mengambil lumpur ringannya ke brick tank, ke sekam brick tank. Kemudian hasil endapan lumpur dipompakan ke MBBR 1 dan ke slug holding tank. Nah, kapasitasnya sendiri 162 metrik kubik. Nah, jadi di sini menggunakan gravitasi, lumpur berat nanti ke slug holding tank, lumpur ringan dia nanti diambil oleh scraper, dan airnya overflow ke brick tank. Oke, ini dia brick tank dan scam tanknya. Jadi brick tank sebagai tempat penampungan air bersih dari hasil qualifier. Tapi di si brick tank ini masih bau lah airnya. Kemudian kapasitasnya 30 metrik kubik. Sedangkan di scam tank itu tempat penampungan lumpur ringan yang diambil oleh scraper yang ada di qualifier. Kapasitasnya 8 metrik kubik. Oke, kita lanjut ke proses slug, yaitu slug holding tank. Nah, di sini hanya penampungan sementara lumpur berat
Di sini diteruskan nanti ke filter press, kapasitas sendiri 80 metrik kubik. Kemudian kita lanjut ke filter press. Jadi di filter press ini berfungsi sebagai pengolahan untuk lumpur dari hasil sisa proses WWTP. Di sini tekanannya 6 bar, kapasitasnya 960 liter air, kapasitas slug 1600 kg. Jadi di filter press ini yang memiliki chamber membran totalnya 67. 67. Jadi chamber membran inilah yang mengepres si lumpurnya, nah yang sehingga menghasilkan dua hasil, yaitu check slug dan air. Nanti airnya itu dilanjutkan ke P-trap lagi, begitu seterusnya. Oke, kemudian chemical di WWTP ada 3 jenis, yaitu ada koagulan, fungsinya sebagai pembentuk pluk pada air limbah. Kemudian caustic soda berfungsi untuk menaikkan pH air limbah. Ketiga itu polimer, berfungsi sebagai membesarkan bentuk pluk pada air limbah. Nah, jadi di sini tugas chemical koagulan itu pertama dia membentuk pluk pada air limbah. Dia kemudian nanti dilanjutkan oleh si polimer untuk membesarkan pluk yang sudah dibentuk oleh si koagulan. Maka akan nanti mempermudah memisahkan. Kemudian caustic soda tentu fungsinya untuk menaikkan pH air limbah. Nama lainnya itu pH adjust. Kemudian karakteristik air limbah di PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery itu total suspended solidnya itu 300 mg per liter. Kemudian COD-nya itu kurang dari 1100 mg liter. BOD-nya kurang dari 8000 mg per liter. pH-nya itu 3 sampai 14. Oil dan grease-nya itu kurang dari 4000 mg per liter. Parameter standar peraturan gubernur itu inilah parameter yang harus sehingga yang nanti dapat dibuang air limbah ke lingkungan. Jadi total suspended solidnya itu dari 300 harus menjadi 50 mg per liter. Kemudian COD-nya itu dari 1100 harus di bawah 100 mg per liter. Kemudian BOD-nya dari 8000 harus jadi di bawah 50 mg per liter. pH yang harus dicapai yaitu 6 sampai 9. Oil and grease itu di bawah 5 mg per liter. Fosfatnya di bawah 2 mg per liter. Nah, penjelasan saya tentang flow proses produksi PT Sime Darby Oil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.